Rencana gue mau rebranding. Kok kemarin gue nggak ngerasa jadi manusia. Gue harus tetap dandan, gue harus tetap kelihatan keren. Artinya kadang-kadang ada yang memang jual aurat, ya udah dia jual aurat aja, udah bodo amat lu mau ngapain gitu, lu liatin ini yang penting gue dapet duit gitu kan. Gue pikir lu ngelakuin apa yang lu lakukan karena lu seneng uang, karena uang bisa beli barang, bisa beli ini itu segala macam. Terus akhirnya pas gue buka lemarinya misalnya gitu, terus isinya barang-barang. Lo gitu gue jadi ani-ani aja kok. Bener nggak? Bener. Yang gue mainin adalah imajinasi lu. Karena gue tahu kelebihan gue dengan sex appeal-nya. Kapan? Gue tuh awalnya suka, gue penulis sajak kok. Oh, Penulis sajak, akhirnya gue belajar main gitar. Gue pengen sajak gue jadi lagu. coba satu deh sajak yang lu suka yang pernah lu bikin. Pandanglah batas awan tempat elang bersarang, musim panen, kita petik buah kebahagiaan. Cakrawala kebebasan, menikmati segala. Lu manusia yang seksual apa enggak? Enggak, Enggak. Kebutuhan lu terhadap hal itu enggak terlalu tinggi? Enggak. enggak. Bukan trik lu untuk mancing, karena cowok makin dibilang lu susah, makin dibilang lu apa nggak mau, makin gila tuh kadang-kadang mereka tuh. Berliana, apa kabar? Hai Koko, baik. Thank you datang ke tempat kita podcast ngobrol-ngobrol. Aku sih benar-benar penasaran tuh, maksudnya kayak ini pertama kalinya aku ngobrol-ngobrol sama selebgram dan kamu kan memang selebgram yang pemersatu bangsa ya. Aku penasaran pengen tahu sebenarnya karir kamu tuh kayak gimana sih gitu loh. Gimana seseorang menjadi Berliana Lovell seperti sekarang ini gitu. Karena aku tahu kamu dulu dari pengamen jadi Berliana Lovell sekarang ini dengan follower Instagram 2,5 juta dan YouTube 1 juta dan berhasil memikat hati seluruh Indonesia tuh ceritanya gimana sih? Ceritanya kalau dari ngamen sih ya ngamen biasa aja sih kok. Itu kan 2010 tuh. 2010 habis itu pindah ke Jakarta jadi sales otomotif. Oke. Sales otomotif sampai tahun 2015. Oke. 2015 itu udah mulai ngaur tuh ke Kerja serabutan. entertain. Oh, Ke entertain sih. Tapi udah mulai ngaur, nggak ada jalurnya lah waktu itu. maksudnya? Nggak ada jalurnya tuh cuma nyanyi-nyanyi di aplikasi Oh, dulunya. oke. Nah, abis itu iseng-iseng lah nyanyi di Instagram. Kamu bikin Instagram terus nyanyi di Instagram. Iya, nah ternyata banyak tuh peminatnya. Hmm. Banyak, cuman emang aku nggak fokusin. Aku fokusin tuh baru 1,5 tahun ini. Oke. Nah, dari 2015 ke tahun 2019 tuh serabutan lah gitu ya. Kerja apa waktu itu? Di live streaming. Oh, Di live streaming. oke. Nyanyi terus pokoknya. Bigo gitu. Iya, Oke. salah satunya kayak gitu. Oke. Udah selesai dari situ sempat terakhir tuh kerja lagi di Panasonic. Oh, oke. Panasonic. Sorry, pas di Bigo itu penghasilan udah lumayan juga kan? Aku kan pernah ketemu beberapa Oh iya. selebgram yang di Bigo juga. Tuh mereka cerita ya penghasilannya sih memang lumayan juga ya. Lumayan sebenarnya. Dan kamu nggak kerja lain, jadi cuman itu aja? Iya waktu di Bigo ya cuman itu aja. Tapi pas udah selesai nggak mau nge-Bigo lagi lah, capek gitu. Oh. Udah gitu udah kayak dulu tuh Bigo tuh kan nggak kayak sekarang yang banyak aneh-anehnya gitu. Kalau dulu masih jalur tuh yang nyanyi bener-bener nyanyi. Kalau sekarang kan udah kemana-mana tuh jalurnya. Oke, tapi waktu nyanyi di Bigo itu juga seksi juga atau tampilannya seksi apa normal aja? Normal aja. Normal aja, cuman memang kebetulan peminatnya juga lumayan banyak kok gitu. Soalnya masih jarang waktu itu cewek yang main gitar menyanyi. Oke, nah terus akhirnya kamu pindah ke mulai main Instagram juga waktu itu? Udah mulai ke Instagram cuman belum fokus. Fokus di Instagram itu 1,5 tahun yang lalu. Apa sih yang kan meledak tuh? Pemicu pertamanya tuh apa waktu itu? Pemicu pertamanya aku sendiri nggak tahu sih sebenarnya kalau ditanya kayak Yang gitu. kamu inget lah, yang satu video yang bikin kamu viral tuh waktu itu apa kira-kira? Apa ya? Yang aku ingat sih aku bener-bener naik itu pas Detik wawancara aku. Sama para Deddy Corbuzier dengan Nikita Enggak, Mirzani? Detik. Oh, Awalnya Detik. Oh, oke. Detik.com. Itu ceritanya gimana? Kok bisa jadi naik gara-gara itu? Ya dia nanya masalah, dia yang nyebutin pemersatu bangsa tuh pertama kali sebenarnya Detik.
Oh, oke. Detik.com. Istilah pemersatu bangsa tuh dari wawancara kamu itu. Detik.com. Oke. Nah, ternyata viral di Detik selama 3 minggu. Oke. Boleh ceritain gak tuh wawancaranya gimana? Wawancaranya sih biasa aja sih, pekerjaan, gitu, endorsement kayak gimana. Udah kayak gitu-gitu aja. Oke. Terus dari situ orang mulai merhatiin kamu lah gitu ya. Mulai merhatiin, mulai tahu. Udah tuh jalan-jalan sampai sekarang. Kamu sendiri tuh happy dengan perjalanan karir kamu itu? Sekarang Hmm, bersyukur aja. happy nggak? Happy tergantung sih sebenarnya. Kalau dibilang happy banget sih enggak sih. Oh, karena? Karena it's not me gitu. Itu bukan Berly. Aku tuh tipe yang beda banget di media sosial. Sangat beda banget. Oke. Walaupun di industri yang membuat kamu masuk ke industri yang membuat kamu jadi kayak gitu. Itu apa nggak tersiksa batinnya? Kesiksa sih pasti ada saat-saatnya, kayak bagi cewek kan lagi sensitifnya pasti ngerasa yang ya apaan sih gitu. Ini bukan gua nih gitu. Tapi gua harus ngejalanin itu dengan profesional sih. Oke. Untuk seseorang yang bukan dirinya, gue sebagai cowok ya, itu lu jago sih. Lu bisa mengcapture imajinasi cowok soalnya jadinya. Ya. Dengan gayanya yang polos, dengan lu jadi inem, terus lu ini itu. Ini gue sebagai cowok ya normal gitu, gue ngeliat videonya, menurut gue lu ngemasnya dengan luar biasa bagus tuh. Itu diajarin atau natural tahu sendiri kira-kira? Natural aja sih, ngayal aja. Ngayal aja, Nggak ada skrip itu. Yang inap itu nggak ada skrip sama sekali. nggak ada skrip. Lu belajar dari mana gitu? Enggak. Nggak. Jadi benar-benar kamera roll langsung keluar aja Tancap sendiri gas. gitu. Oke. Karena bagus menurut gue secara penjiwaan lu ngerti, lu tahu kelemahan cowok di mana, imajinasinya cowok di mana, dan lu menawarkan itu ke mereka kan. Maksudnya itu yang lu tampilin, jadi membuat akhirnya ya pemersatu bangsa lah gitu. Bener-bener. Main imajinasi sih, halu-halu. Oke, nggak ada tim khusus. Tim khusus untuk sekarang ada. Dulu juga ada sebenarnya, cuman nggak fokus, timnya masih kerja di tempat lain juga kayak gitu. Oke. Kalau ngedit itu baru 2 bulan ini ya aku dieditin. Sebelumnya aku masih ngedit sendiri. Oke. Terus kan masuk ke podcast yang gede-gede juga ya, kayak Nikita Mirzani, Deddy Corbuzier segala macam gitu. Ya tentunya makin ini lagi ya. Iya. Makin beban. Bebannya kenapa? Bebannya ya itu karena bukan, kalau misalnya memperkenalkan diri atau orang kenal aku dengan akunya, mungkin itu nggak akan jadi beban, tapi orang kenal aku dengan kemasan yang aku buat itu kayak itu bukan gue gitu. Oh gitu. Kenapa bukan Berliana sih? Karena beda banget kok, gue tuh orangnya cuek banget, gue nggak suka dandan, nggak bisa sih lebih tepatnya. Gue nggak bisa dandan, gue nggak suka pakai tank top sebenarnya. Gue lebih suka pakai baju yang gombrong, gue nggak terlalu pede dengan bagian-bagian yang mungkin orang pikir adalah suatu keberuntungan. Berkat ya? Berkat. Tapi menurut gue kayak itu gue nggak suka. Karena gue suka tipe cewek yang keren, bukan seksi. Keren definisi lu gimana? Keren itu kayak pakai kemeja gede atau jaket yang gede, hoodie gede, bukan pakai baju yang ngetat gitu. Jadi lu nya itu sekarang apa nih? Cewek yang mandiri gitu mungkin? Kalau sekarang Iya. aslinya cewek yang mandiri pasti. Mandiri, cuek, nggak kayak perempuan sih. Oh, lebih tomboy? Lebih tomboy. Oke. Dan lu ngelakuin ini semua cuman istilahnya tuntutan karir lah gitu? Karena pekerjaan, karena image yang gue udah bangun kayak gini, udah gitu gue dapat duit dan gue dapat makan dari sini, gue yakin semua pekerjaan pun pasti ada resikonya. Dan gue terima resikonya.
Resikonya yaitu bukan menjadi diri gue, dibully terkadang, kadang ada pelecehan kayak gitu-gitu, dan ya udah gue terima. Oke. Sampai kapan lu mau kayak gini? Rencana gue mau rebranding. Mulai Tapi mau rebranding. rebranding itu kan nggak gampang ya. Pertama nggak gampang, yang kedua proses dari rebranding itu kalau misalnya emang rebrandingnya berhasil lo akan berhasil. Tapi rebrandingnya gagal, lo akan tenggelam. Itu yang kayak gue kayak belum siap nih. Lu takut gagal kalau lu Gue melakukan takut rebranding. gagal. Karena gue nggak ngerti cara rebranding. Gue di entertain juga bukan artis lama gitu kan, baru juga di entertain, jadi bener-bener belum terlalu paham jalur rebranding tuh kayak gimana, bla bla segala macem. Gue mau pelajarin dulu sih. Oke. Dan udah mulai ke arah sana. Jadi Tapi minimal gue nggak kayak dulu lagi. Kalau lu lihat dulu vlog gue itu kayak yang, inem ya udah gitu cara ngomong gue juga, ya apaan sih kayak gitu-gitu. Gue lebih udah mulai capek 1 tahun gue kayak gitu. Oke. Dan responnya gimana waktu lu mulai melakukan perubahan? Responnya pasti ada penurunan. Oke. Penurunan di YouTube, viewer ke YouTube, bla bla segala macam. Cuman ya lagi nggak pengen pura-pura aja sih. Yang membuat lu berpikir akhirnya pengen mencoba merebranding tuh ada momen di mana sih yang Pertama nyokap sih. nyokap? Gue tuh buat YouTube dan lain-lain itu izin sama nyokap. Ma, aku mau buat YouTube, aku mau gedein Instagram aku, konsepnya tuh kayak gini. Aku kasih waktu aku ya maksimal 1 tahun, minimal 6 bulan nanti aku bakal rebranding. Dan gue tuh orang yang megang omongan gue banget. Dan sekarang udah proses rebrandingnya sih. Oke. Walaupun mungkin, tapi gue liat engagement rate lu masih cukup bagus ya? Masih. Karena fotonya nggak gue mainin, captionnya gue mainin. Oh, kata-katanya aja. Nah, kalau apa yang pengen lu tampilin ke depannya nanti setelah melakukan rebranding ini? Berliana. Yaitu apa? Berliana yang cuek, nggak suka dandan, udah gitu suka ngebanyol kadang-kadang, suka marah-marah kadang-kadang, menjadi manusia aja sih. Kok kemarin gue nggak ngerasa jadi manusia, gue harus tetap nice, gue harus tetap dandan, gue harus tetap kelihatan keren, lu mau ke mall juga lu harus rapi gitu. Gue nggak bisa jadi gue yang cuek, pakai sendal jepit dong tuh gue udah nggak bisa tuh. Mulai sekarang kayak ya udah, gue mau ngapain kek, gue mau pakai topi kayak sekarang. Yeah. Gitu. Gue masih punya harapan ya, kalau lu menampilkan yang real, yang bener, yang tadi seperti teman gue bilang, lu cari kebenaran gitu ya. Walaupun berat, tapi pasti ada jalannya gitu, kayaknya ya. Karena capek juga sih gue kayak ketemu sama orang baru, abis itu karena I know image gue nggak bagus, sampai akhirnya orang mandang gue sebelah mata. Meskipun pada saat lu ketemu sama gue dan lu ngomong sama gue pastikan image yang ada di otak lu tentang gue di Instagram atau di YouTube akan berubah. Karena kalau misalnya kita interaksi langsung tuh beda auranya kok. Yeah. Lu tahu gue kayak gimana, gue tahu lu kayak gimana. Lu langsung nggak peduli tuh dengan Berliana Love yang ada di Instagram. Yeah. It's me, ini gue gitu. Berat sekali ya pembicaraan kita ya. Enggak, karena gue penasaran sih. Ya karena ini menarik kasusnya lu kan. Bukan kasusnya, maksudnya kondisi lu tuh menarik gitu. Artinya kadang-kadang ada yang memang jual aurat, ya udah dia jual aurat aja, udah bodo amat lu mau apa gitu, lu liatin ini yang penting gue dapet duit gitu kan. Gue nggak ngerti terjadi konflik batin apa enggak di malam harinya. Tapi kalau di mana terjadi konflik batin ini dan lu melakukan rebranding, ini kan menurut gue membuat jadi tantangan banget ya. Tantangan banget sih. Artinya lu mesti menawarkan sesuatu yang lain yang memang diri lu, dan lu mesti pede bahwa apa yang lu tawarkan nantinya akan terima sama pemirsanya gitu, netizennya gitu. Dan ada resiko lu. Bisa ke rebranding sendiri dengan karya-karya gue sih. Oke. Yang gue dengar kan lu juga pengen nyanyi, pengen keluarin album mungkin. Single. Karena itu passionnya juga lu ya. Passion gue juga. Oke. Tapi gue nih dari agama gue ya, di situ ada di mana hatimu berada,
di situ hartamu berada gitu. Jadi kalau lu nyaman sama diri lu gitu ya, di situ hartamu berada. Cuman hartamu itu kan bisa dalam bentuk uang atau dalam bentuk keluarga atau rasa syukur gitu. Ya gue pernah baca, pernah denger lu ngomong soal masa-masa lu ngamen. Dan itu menurut lu merupakan masa-masa terbaik dalam hidup lu juga gitu ya. Iya, karena susah untuk menjadi orang yang tahu bersyukur. Kalau gue bisa bilang sekarang gue orang yang tidak tahu bersyukur. Salah satu alasan kenapa gue nggak punya cita-cita karena gue pengen bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Oke. Meskipun entah itu baik entah itu buruk ya. Bukannya karena gue nggak ada plan. Gue di hidup cuma pengen bagian keluarga gue sih. Gitu. Lu nggak bersyukurnya kenapa sekarang? Kayak iPhone 12 mau keluar nih, terus gue pengen gitu. Tuh nggak bersyukur menurut gue karena handphone gue tuh masih layak buat dipakai. Kalau zaman dulu nggak ada mau iPhone 14 keluar di depan mata gue juga, gue nggak kepikiran mau beli. Oke, lu dari orang bokeh lah istilahnya kan, yang katanya cuma 30.000 rupiah maksimum satu hari gitu ya. Terus sekarang lu bergelimang harta ya mungkin nggak sampai gimana banget, tapi lu bisa beli apa Cukup aja yang lah. lu mau kan gitu. Pandangan lu tentang uang jadi kayak gimana sih? Pandangan gue tentang uang. Apa ngerubah lu nggak nih? Terus membuat lu jadi lebih konsumtif, membuat lu lebih jadi istilahnya semena-mena juga bisa. Kalau semena-mena sih enggak, cuman kalau namanya cewek kalau misalnya mau belanja pasti meskipun gue nggak suka keluar ya, gue belanjanya bener-bener online dari dulu. Oke. Gue nggak suka ke mall jadi bener-bener online doang. Ya udah itu, tapi kalau ngerubah diri gue dari Berli yang tadinya emang sukanya di rumah main gitar nyanyi, sekarang jadinya sukanya ke mall atau nongkrong di restoran, itu enggak sih. Dan lu juga mungkin nggak beli baju-baju branded Enggak. atau tas branded. Enggak, gue selalu membeli barang-barang seperlunya. Serius nih, kalau gue ke rumah lu, di lemari lu nggak ada barang branded sama Nggak sekali? ada. Sama sekali? Ada satu, gadean orang. Oh jadi orang butuh ngegade. duit gitu ya? Itu tas doang tuh satu udah. Terus duit lu kemana kalau gitu? Keluarga apa sih? Keluarga, ke nyokap? Keluarga, tabung. Oke, masih ada tabungan juga berarti? Ya ini sih terus terang ngerubah pandangan gue bener-bener ya, maksudnya kayak gue pikir lu ngelakuin apa yang lu lakukan karena lu seneng uang, karena uang bisa beli barang, bisa beli ini itu segala macam. Terus akhirnya pas gue buka lemarinya misalnya gitu, terus isinya barang-barang. Lo gitu gue jadi ani-ani aja kok. Bener nggak? Bener. Ngapain gue harus dibully sama rakyat Indonesia? Dibilang pendosa lah, dibilang apa jual badan lewat apapun itulah yang mereka omongin tentang gue. Buat apa gitu gue harus dibully? Kalau gue bisa ngasilin uang dari omong doang. Sayangnya gue nggak kayak gitu, makanya gue ngambil jalan yang ya udah kayak sekarang. Selagi itu menurut gue halal ya. Oke. Nah, gue bingungnya kalau lu bukan tipe orang yang terlalu terikat sama uang, tapi lu nyari uang yang boleh dibilang jual aurat gitu kan, misalnya, walaupun lu nggak dipegang-pegang, tapi at least lu masuk ke dalam imajinasi banyak orang dan itu yang lu jual gitu, sehingga jadi unik sih memang ya. Maksudnya kan kebanyakan orang jual aurat karena dia pengen punya banyak uang, bisa beli mobil mewah, bisa keluar negeri, bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Nah itu ya pastinya akhirnya jadi ada konflik batin gitu ya. Pasti. Tapi selama gue pakai baju masih di ranahnya gue, sih gue nggak masalah sih. Kalau masih di ranahnya gue loh. Kenyataannya gue tidak pernah foto pakai bikini. Gue nggak pernah foto di tempat tidur sambil nungging-nungging atau pakai daleman doang. Gue bahkan nggak pernah foto pakai baju, misalnya baju utuh terus dengan gaya seks. Itu gue nggak pernah. Gue foto itu selalu selfie sama seluruh badan. Itu pun diri. Nggak pernah ada gaya nungging. Misalnya gue pakai baju ini, terus gaya gue nungging tempat tidur gue nggak pernah tuh. Jadi menurut gue foto-foto yang gue foto adalah foto-foto yang masih dengan jalurnya. Masih dengan jalurnya loh. Yang lu mainin imajinasinya cowok berarti? Yang gue mainin adalah imajinasi lu. Bukan bukannya baju gue. Karena gue tahu kelebihan gue dengan sex appeal-nya.
Dan gue mainnya sex appeal-nya, bukan bajunya yang terbuka banget ya. Oke. Ya lu manja-manjanya, itu kan cowok senang gitu kan. Lu Dengan caption-captionnya kayak gitu sih. Oke. Nah, ini sekarang kita ngomongin ke depan nih ya. Oke. Kalau resikonya karir lu habis gitu, itu gimana? Ya udah jalanin aja, kerja lagi, ngantor lagi. Gitu. Lu nggak kangen sama semua perhatian yang lu dapetin sekarang? Enggak sih. Diundang Deddy Corbuzier, Mungkin diundang. kalau misalnya kangen pasti ada kangennya, tapi kan hidup nggak gitu ya. Pasti ada yang tenggelam dan pasti ada yang lebih naik gitu. Oke. Pasti. Jadi Jadi kalau misalnya emang udah nggak kayak sekarang, ya udah nikmatin aja. nah, kebahagiaan lu paling tinggi itu berarti gini, mah? Nyokap. Nyokap. Kalau lu bisa bahagia nyokap lu gitu. Itu buat lu udah paling penting di dunia. Iya, Nyokap lu bahagia sekarang? belum. Karena Ya karena gue belum nikah juga, udah gitu. Masih banyak lah, masih Ya. banyak yang nyokap mau. Gue belum sepenuhnya jadi anak yang baik. Oke, nyokap lu ngeliat karir lu gimana sih? Beberapa hal makin kesini makin bangga karena emang gue nggak terlalu kayak dulu banget juga sih. Udah mulai ngerubah itu Oke. sedikit demi sedikit. Oke. Viewers turun di YouTube, berarti Sedikit turun. sedikit turun. Karena gue nggak konsisten juga sebenarnya di YouTube sih, nggak gue fokusin, yang gue lebih fokusin kan Instagram bukan YouTube. Banyak fans juga kan tapi? Mungkin banyak ya. Nggak tahu, lu kan yang bacain DM-nya, lu yang bacain komen kadang-kadang. Iya baik. Kalau dibilang fans banyak mungkin. Fansnya banyak kan cowok apa cewek sih? Cowok Banyak kan cowok. Mereka jatuh cinta sama lu gini-gini. suka gitu. Oke. Ya, kayak gitu lah. Ya wajar lah cowok ngeliat cewek. Sekarang gue punya pertanyaan. Lu pengen cowoknya kayak gimana? Bingung gue tuh. Yang jelas bukan nggak lebih tua banget di atas gue. Maksimal itu ya 5 tahun di atas gue masih oke lah. Oke. Sifatnya gitu? Kalau sifatnya pasti ya biasa, cewek baik, setia, nggak banyak dandan sih, nggak ribet gitu. Jatuh gue cowok kalau ribet suka ke mall, ya ribet banget hidup lu. Gue aja nggak demen ke mall, lu lagi ya. Kesel dong ya kan, gitu sih. Jadi cowoknya nggak ngeribetin lu, lebih nurut sama lu mungkin gitu ya? Iya, gue dominan banget kok. Oh jadi cowoknya mesti nurutin lu banget? Gimana caranya guanya harus nurut sama cowok, berarti cowoknya terus di atas gue, dominannya di atas gue. Gitu? Kalau cowoknya kalah dominannya sama gue, sifat dan lain-lainnya, ya kelar lah. Cowok kan harus di atas perempuan. Oke, lu udah ketemu belum yang kayak gitu? Belum. Belum pernah? Minimal cowok kalau gue bentak, jangan takut lah gitu. Oke. Kalau gue ngegas, jangan takut. Ntar 29 tahun lu dengan seks appeal lu yang segede gini, lu nggak pernah ketemu cowok yang masuk kriteria lu? Ada, tapi gagal. Ini yang terakhir. Mungkin dia tipe gue bukan tipe dia. Jadi lu tipenya, dia tipe lu, tapi lu bukan tipenya dia. Iya, Oke. mungkin. Atau ya belum jodoh lah udah intinya itu. Oke, lu sedih tuh waktu kehilangan dia. Sedih pasti. Jadi bawah lu 5 tahun kan masalah itu? Oke. Masih hubungan sama dia? Enggak. Berapa banyak cowok yang nge-DM atau ngajakin lu pergi di WhatsApp atau di mana gitu? Oh banyak banget sih, itu nggak bisa gue hitung. Banyak banget. Banyak banget. Yang lu kenal, yang lu deket gitu? Yang gue kenal ada. Ada. Tapi gue nggak mau. Seberapa sering lu berkencan jadinya? Enggak. Enggak. Terakhir kali lu berkencan kapan? 2 tahun lalu sama pacar gue. Selama 2 tahun lu nggak pernah berkencan? Sama sekali? Nggak ada satu cowok pun yang ngajak lu kencan dan lu mau gitu? Nggak ada. Serius lu? Serius. Wow. Garing juga ya? Garing. Pengen gak sih? Belum. Jadi kalau ada cowok nih ngajak lu pergi, lu tetap masih nggak mau sekarang? Nggak mau. Sampai kapan? Gue nggak tahu. Nggak tahu, karena lu belum ada mood buat ke arah sana. Gue nggak mau pacaran gue. Bahkan untuk kencan aja gue nggak mau. Terus maunya?
ya udah lu temenan aja sama gue, kerja bareng dulu. Entah kalau emang nyaman, kalau enggak ya udah. Oh, Minimal jadi pada main saat dulu. gue ketemu sama lu ya ada something yang gue kerjain, nggak cuma ngobrolin masalah hati lu sama hati gue doang. Hmm. Ada something yang lebih penting dibandingin lo ngomongin masalah hati sih. Kalau emang suka sama gue udah poin lo suka sama gue udah kelar. Terus? Ya udah ngomongin kerjaan yang lain. Jadi main dulu lah istilahnya gitu. Iya main aja dulu. Kerja bareng, Kerja main bareng bareng dulu lah. atau apa sampai lu. Kalau main bareng, gue nggak suka main soalnya. Jadi satu-satunya cara mendekati lu adalah lewat pekerjaan. Kerjaan bareng. Berarti kan itu bener-bener lu ngecilin banget skopnya dong. Banget. Satu dia mesti kerja sama lu. Yang kedua dia mesti mau istilahnya kan melewati proses dulu. Ya berat juga ya. Berat. Beratnya di siapa nih? Ya maksudnya lu memperkecil probabilitas. Jadi kalau main statistik gitu kan jadi tipe cowok yang masuk ke arah ke situ kan jadi sangat luar biasa minim gitu. Iya. Oh ya itu. Minim banget. Mental. Pada mental. Gak ada kepengen biasanya kan butuh cowok. Gue bilang gue orangnya dominan banget. Oke, lu dominan, tough, mandiri. Iya bisa dibilang kayak gitu mungkin. Oke. Yang jelas gue sangat dominan. Kalau gue bilang enggak. Prinsip gue A. Gak bisa lo rubah jadi B. Lo acak-acak prinsip gue acak-acak hidup lo. Gitu. Iya. Prinsip lu misalnya contohnya apa nih? Hal terkecil gue gak suka denger curhatan tentang percintaan orang. Lo kalau mau ngomongin aib orang jangan sama gue deh. Dan itu langsung drop shy lah intinya gitu. Iya. Berarti jarang juga deh dapet cowok dong. Jarang. 29 tahun ini memang benar-benar akhirnya lu susah banget nemuin cowok yang lu mau gitu. Ada gak sih yang lu idolain gitu? Aduh gue pengennya yang kayak dia nih gitu. Enggak. Oke. Jujur kepribadian lu unik sih. Ini salah satu wawancara yang Enggak. podcast yang paling unik yang pernah gue. Gue pengen kayak dia enggak. Enggak. Oke, terus sekarang kita ngomongin karir lu ke depannya ya. Oke. Passion lu di nyanyi. Kalau di dunia acting? Bukan fashion gue tapi gue mau mencoba. Oke, pernah. Oke. Atau di dunia jadi host atau di TV gitu? Pernah sih. Pernah juga. Yang lu benar-benar nikmatin yang mana? Belum ada. Belum ada. Belum. Bahkan di nyanyi pun lu masih belum Oh, kalau dinyanyi, yang paling gue nikmatin Iya. dinyanyi aja. nyanyi. Jadi Kalau lu yang lain gue belum nemuin nyaman ya. di nyanyi lu benar-benar menjadi diri lu sendiri gitu. Iya. Kalau lu boleh milih karir nih dan bisa punya karir yang bagus gitu lu pengennya karirnya jadi penyanyi. Iya mesti sih. Lu ngarang lagunya atau Ngarang lagu. Oke, jadi lu jadi komposernya juga gitu untuk lagu. Oke. Udah berapa lagu lu kira-kira ciptain gitu? Banyak banget. Serius lu? Banyak banget. Dari dulu gue suka ciptain lagu. Kapan? Gue tuh awalnya suka, gue penulis sajak kok. Oh, Penulis sajak, akhirnya gue belajar main gitar. Gue pengen sajak gue jadi lagu. Makanya lagu-lagu gue tuh terlalu berat sebenarnya. oke. Kata-katanya ya. Coba satu deh sajak yang lu suka yang pernah lu bikin. Gue gak inget dong ada tulisan. Yang lu inget aja lah satu paragraf lah misalnya. Di lagu gue aja kali ya. Boleh. Pandanglah batas awan tempat elang bersarang, musim panen kita petik buah kebahagiaan. Cakrawala kebebasan menikmati segala. Gitu. Itu salah satu kata-kata lu. Itu salah satu lagu gue. Dan lu yang bikin bener-bener nih. Kapan bikinnya sih biasanya malam gitu? Kapanpun. Gue pernah loh kok 3 bulan gak keluar kamar. Serius? Serius. Makan doang, mandi doang gitu udah di. Makan, mandi, bikin lagu, main gitar, nyanyi, tidur, gitu lagi. Selama 3 bulan gue tidak ketemu dengan satu manusia pun. Gue tidak berhubungan via telepon dengan satu manusia pun. Jiwa seni lu tinggi berarti ya mestinya? Mestinya. Karena gue pernah ketemu juga pelukis ya. Dia tinggalnya gak jauh dari tempat gue gitu ya. Kalau dia ngajak ketemu gue ketemuin langsung. Soalnya jarang banget dia mau ketemu sama manusia. Dan kalau gue ke rumah dia, ya isinya lukisan-lukisan semua. Gue gak ngerti lukisan dia juga karena gue memang bukan penikmat lukisan gitu ya. Tapi gue, ya ciri-cirinya kayak lu, introvert kelas berat.
Makanya kalau dia ngajak gue ketemu, gue langsung samperin. Karena gue seneng ngobrol sama dia. Oh iya. Berarti lu introvert kelas berat juga? Enggak juga sih. Jadi ada saatnya emang gue tuh kayak bunglon. Jadi ada saatnya gue begitu. Ada saatnya udah gue main, ketemu orang, kerja. Ntar ada saatnya lagi gue kayak gitu lagi. Dan itu gue nggak mau kena sinar matahari. Oh. Melo. Depresif? Maybe. Sering depresi nggak lu? Depresi kayak gimana ya? Ngurung diri di kamar? Sering itu. Gue menamai itu malah me time-nya gue. Buat Tapi diri malah gue enjoy. sendiri. Enjoy. Kalau lu depresi capek mungkin nih ya, nangis bebas kalau lu segala macam. capek, lu stres gitu ya, lu keluar apa malah ke dalam? Dalam. Oke. Itu kemungkinan besar lu introvert. Oh gitu? Kalau introvert tuh perbedaannya adalah lu nyari energinya di mana. Jadi kalau kayak gue ekstrovert ya, gue nyari energi dengan gue di sini nih. Gue ketemu orang gitu, wah energi gue kekumpul malah. Ya capek, tapi maksud gue kelihatan glowing, kelihatan gitu. Tapi kayak istri gue 93% introvert. Dia kalau disuruh keluar buat dia tuh malah energi dia kekuras tuh. Gitu. Iya, malah lebih capek banget ke luar kayak anjir keluar gitu. Atau ketemu orang bersosialisasi sama orang-orang yang lu males gitu. Nah, ngapain sih gue ada di sini? Gue nggak bisa pura-pura tuh. Oke. Kok gue bisa langsung pulang? Gue pernah lagi meeting, mau itu klien gue sekalipun, pada saat gue ngerasa gue nggak nyaman, gue pasti langsung pulang. Karena gue nggak mau nyiksa diri gue, udah cukup nih. Di media sosial gue nyiksa diri gue. Kalau secara langsung gue nyiksa diri gue nggak bisa. Oke. Pada saat gue mau marah, pasti gue marah sama orang. Lu di kamar lu rapi atau berantakan? Organize atau Enggak organize. rada berantakan? Rada berantakan. Oke. Gue rasa nggak ada musisi yang rapi ya. Iya. Naruh gitar sembarangan, kertas semberawut. Oke. Ya gue lagi coba nebak-nebak karakter. Oke. Seniman tuh kayak punya dunia sendiri tuh yang gue berasa. Dia menganggap kita tuh manusia-manusia yang lain tuh manusia-manusia yang dia makanya suka bingung lihat kelakuan kita. Oh iya. Suka kok bisa kayak gitu ya orang gitu. Dia ya gitu karena seniman tuh beda dari yang lain, beda dari punya pemikiran sendiri lah. dan lu gitu juga. Lu suka bingung lihat kelakuan orang-orang di sekeliling lu gitu. Kok bisa sih rasa orang? aneh. Kok bisa sih? Dan lebih ke ini sih kok kalau gue tuh lebih ke kayak Cooper kayak nggak bisa ngelihat something yang menurut gue tuh itu nggak bener loh. Kalau lu nggak bener, gue nggak mau temenin. Gue nggak peduli dunia 2020 nih pergaulannya udah kayak gimana. Yang jelas menurut gue itu nggak bener. Dan gue nggak mau deketin. Bahkan untuk berteman gue nggak mau. Sorry, ini sedikit kontradiktif dengan profesi lu nih. Oh ya. Maksud gue, lu bilang lu nggak suka sesuatu dan lu nggak akan mau melakukan atau nggak mau berteman sama dia gitu misalnya. Tapi lu melakukan pekerjaan yang benar-benar bukan diri lu nih. Iya. Biasanya seniman tuh gagal nyerna itu loh. Dia disuruh melakukan pekerjaan yang dia nggak suka gitu misalnya, atau bukan diri dia gitu. Nggak bisa harusnya. Harusnya kan seniman sangat sulit merubah itu. Egonya tinggi ya. Iya. Gue enggak sih. Di situnya lu masih memberi ruangan toleransi. Karena ya gue punya tanggung jawab kok. Tanggung jawab gue gede. Gue butuh uang. Gue tahu kehidupan tuh kayak gimana. Kadang kita harus ngalah. Tapi ada saatnya gue nggak ngalah sama diri gue gitu. Makanya gue bilang kalau di media sosial, oke, lu mau bentuk gue kayak gimana, oke lah. Tapi pada saat lu ketemu sama gue, lu nggak bisa memaksakan gue harus jadi orang yang cerewet ya. Lu harus jadi orang yang centil ya, nggak bisa. Oke. Gue ya gue, pada saat lu ketemu sama gue ngobrol langsung ya gue. Tapi pada saat on cam, lu mau buat gue kayak gimana ya oke. Gak, teman-teman gue yang lama tuh pada bingung. Ini lu, bukan, lu udah berubah? Enggak, aslinya enggak. Pada saat lu ketemu gue nggak pernah berubah. Gue nggak pernah star syndrome lah. Lu nggak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh dibilang seksual gitu? Kalau dibilang nggak pernah sih bohong, pasti pernah. Cuman untuk sekarang karena pengalaman gue dan rasa sakit gue nggak mau lagi. Itu akhirnya yang lo bilang, akhirnya lingkungan gue tuh mengerucut. Laki mau deket sama gue bingung mau deketin lewat mana. Bingung aku. Jalan yuk, jalan mana sih? Lu
manusia yang seksual apa enggak? Enggak. Enggak. Kebutuhan lu terhadap hal itu enggak terlalu tinggi? Enggak. Enggak. Bener nih. Benar. Gue selama ini udah jujur terus sama lu nih. Benar. Bener. Jadi karena kan yang apa yang lu tampilkan identik dengan wanita yang memiliki Yang kebutuhan terlalu, seksual tinggi gitu. enggak semuanya. Bahkan biasanya orang yang diem-diem tuh yang lebih ganas ya. Oh gitu. Iya beneran. Diem-diem anjir. Oke. Enggak. Gue gak seberani itu. Gak seberani itu. Gue gak seberani itu. Istilahnya kalau istilah kasarnya lu bukan tipe yang nafsuan gitu. Enggak. Dalam pacaran pun bukan tipe yang agresif yang wah pak gitu-gitu. Enggak. Cowok pun kalau mau kayak gitu sama lu mesti fasenya banyak dulu lah gitu. Banyak banget. Baru bisa istilahnya. Apalagi sekarang. Gue sama bilang lu, gue pernah dekat sama orang. Gue cuma bilang lu bisa nyium gue. Itu nanti saat gue nikah sama lu. Serius? Serius. Tapi yang sebelumnya udah dong? Sebelumnya udah. Oke, jadi untuk yang berikutnya? Untuk berikutnya, semenjak itu udah cash plus nih. Gue gak mau ngerugiin diri gue. Oke. Gue ngerasa rugi dan gue gak mau ngerugiin diri gue. Apapun itu. Dengan alasan apapun. Ngerasa rugi karena lu merasa dimanfaatkan? Waktu itu? Sebagai, gue gak tahu ya, sebagai perempuan gue merasa rugi. Hmm. Kalau masalah manfaatin atau enggak, gue gak ngerasa kayak gitu. Tapi karena lu pernah memberikan sesuatu, berarti karena lu sebagai perempuan lu mungkin jadi merasanya rugi lah gitu ya? Gue gue tidak menyalahkan perempuan lain yang nggak ngerasa rugi ya, itu hak mereka. Cuman untuk gue itu suatu hal yang merugikan buat gue dan gue nggak mau ngerugiin diri gue sendiri. Oke, lu bilang lu bukan makhluk yang terlalu seksual, lu nggak mau lagi ciuman sampai nanti lu menikah, terus lu juga udah mempersempit ruang cowok-cowok buat deketin lu gitu ya. Itu nanti yang nge-DM turun nggak tuh, yang nge-like turun gitu? Itu gue udah banyak banget kok ngomongin masalah kayak gini, karena orang pada penasaran. Enggak, gue Bukan trik lu untuk mancing, karena cowok makin dibilang lu susah, makin dibilang lu apa nggak mau, makin gila tuh kadang-kadang mereka tuh. Enggak. This is real you ya. Ini realnya gue. I'm starting to believe sih. Gue boleh jujur, gue pertama kali ketemu lu, gue ngeliat casingnya, gue nggak ngeliat lu gitu. Itu gue jujur, karena memang insting biologis gue kayak gitu. Tapi gue ngobrol sama lu, gue makin tahu lu lah gitu. Mungkin belum banyak ya, karena kita nggak lama juga ngobrol ketemu. Tapi gue senang banget lu share karena ya orang menurut gue berhak tahu. Salah satu alasan kenapa gue bikin podcast ini, people punya their story gitu loh. Oh ya. Di sosmed gampang banget orang mencet tombol without any research gitu, tanpa mereka tahu kebenarannya apa gitu. Jadi kalau bisa ngelihat sisi lu yang sekarang seperti gue, ya walaupun sedikit kulitnya gue ngelihat seperti apa, at least gue nggak ngelihat lu sebagai casing lu lagi, hopefully gitu. Nggak salah juga sih, tergantung influencernya. Kalau influencernya kayak gue dan akhirnya mereka menjudge gue ya hak mereka. Mereka being fair, mereka melakukan hal ini. Kecuali gue nge-branding diri gue tuh sangat baik, bla bla segala macam. Abis itu lo ngejudge gue, ya nggak bener lah. Karena image gue seperti itu, makanya gue bilang semua kerjaan tuh punya resiko dan gue terima resiko dari kerjaan gue. Masa gue mau terima duitnya, gue nggak mau terima resikonya? Itu sih yang bikin gue kuat. Sih. Lu bener-bener straightforward lu. Biasanya gue mesti ngupas layer gitu kan. Kalau ini keluar. Dan gue respect itu sih. Gue berusaha menjadi kayak lu juga. Untuk lebih ngomong apa adanya. Walaupun resikonya ada. Dan orang-orang kayak lu ya moga-moga makin banyak. Supaya kita bisa lebih bener gitu. Lebih ngerti hidup lah ya. Yeah. Pengalaman dulu juga banyak sih. Kalau gue lihat untuk seorang yang 29 tahun. Hidup di jalanan. Iya. Mana? Pengalaman hidup orang tuh sebenarnya banyak sih, kalau menurut gue ya. Tapi nggak banyak orang yang bisa belajar dari pengalaman hidupnya. Oke. Pelajaran terakhir ya, pelajaran apa yang sampai sekarang lu dapat dalam pengalaman hidup lu ini sampai sekarang? Sayangin diri lo sebelum lo sayangin orang lain. Dan jangan pernah merhatiin orang lain kalau belum bisa merhatiin diri lo sendiri. Oke. Jadi menurut lu untuk lu bisa mampu menyayangin orang lain,
lu mesti komplit dulu gitu ya. Sayangin diri lo. Baru lu bisa mulai menyebarkan sayang lu ke orang lain. Kalau gue merhatiin lo kok dulu udah makan belum? Suatu perhatian dong. Tapi gue belum bisa merhatiin diri gue sendiri, itu bohong berarti. Menurut gue ya. Gue bilang cinta sama lo, tapi gue belum bisa cintain diri gue sendiri, itu bohong berarti. Lu udah bisa nyintain diri lu sendiri belum sekarang? Udah. Udah. Tapi gue belum bisa merhatiin diri gue sendiri, makanya gue nggak pernah merhatiin orang lain. Oke. Thank you lo Berliana. It's been fun. Sama-sama. Moga-moga nanti kita ketemu lagi. Amin. Kita bisa berbisnis juga bareng. Amin. Gua Ajarin doain- aku bisnis lah. Iya. Aku pengen bisnis nih. Dan gue doain kali ini bisnis yang lu lakuin benar-benar sesuai dengan hati lu dan diri lu. Amin. Karena menurut gue itu sangat penting banget dalam menjalani sebuah karir. Gitu. Thank you ya. Amin. Makasih. Ngomong kompornya kok, Udah siap seperti tadi gue bisa masak. di rumah. Lu bisa? Gue suka masak. Oh, kapan-kapan mesti masakin gue nih. Gue akan masakin. Kan lu. belum punya cowok, masakin gue gak apa-apa lah ya. Gak masalah lah. Mau bini lu ntar kita dinner bertiga ya. Iya, sama bini gue. Bini gue soalnya kalau nggak nanti ngomel ya. Thank you Berliana. Oke, thank Makasih. you.